Art Gallery Kapar itu awalnya sebuah rumah produksi alat musik. Alat musik itu seperti gamelan, panting, sampai dan lain-lainnya. Nah, setelah kita pikir-pikir, kalau kita hanya bergerak di bidang produksi, kontribusi kita terhadap dunia pendidikan dan sumber daya manusia gimana ke depannya. Nah, di situ timbullah inisiatif untuk membuka kelas-kelas. Yang pertama itu kelas seni rupa. Nah, karena itu kan awalnya berangkat dari rumah produksi tentang pembuatan alat tradisional, alat musik tradisional. Nah, kendalanya itu kan ketika kita ingin mencari karyawan yang membutuhkan keahlian ukir, jiwa seni lah. Nah, itu sangat sulit. Nah, sehingga kita mencoba metode pendidikan selain mengajarkan, tapi bagaimana bisa mendapat penghasilan. Nah, pembelajaran di Adipati Jenaka Art Gallery ini tidak dipungut biaya, digratiskan semua dan difasilitasi dengan WP, kan ada tempat pojok lah, bahasanya pojok ngopi, tempat diskusi, tempat santai sambil menikmati kopi dan cemilan. Nah, jadi kita tuh kan mengajarkan anak-anak tadi dengan gratis dan bisa. Nah, tapi ini akan membantu kita dalam produksi. Nah, dengan membantu kita produksi, otomatis mereka mendapat hak-haknya untuk dibayar. Nah, itu menjadi suatu penghasilan baginya. Nah, sehingga anak itu selainnya mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman secara gratis, dia juga bisa sambil berwirausaha dengan bergelut di bidang seni rupa. Nah, jadi kebanyakannya yang dominan itu di seni rupa. Di masa COVID ini, pandemi ini, ya kalau pembelajaran kita aturlah sistemnya. Yang biasanya akan banyak, kita bagi shiftnya. Misalnya kan yang biasanya yang hari ini 20, nah itu jamnya atau harinya kita ganti, kita bagi. Jadi kan 10-10 misalnya. Nah, dengan menerapkan protokol kesehatan, misalnya di depan kan kita sediakan tempat cuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak. Karena kan kalau anak-anak itu tetap di rumah, dia akan bosan juga, akan jenuh, akhirnya memberikan efek tingkat kesetresan yang tinggi juga kan. Nah, jadi kan kita cobalah berkegiatan tapi dengan penerapan protokol kesehatan tadi, coba membiasakan dengan hal baru ini, dengan keadaan ini. Iya, kan pandemi ini sebenarnya kalau memberi dampak, hampir ke seluruh memberi dampak, entah itu seniman, entah pedagang, entah apa. Nah, tapi apa kita harus berdiam diri? Nah, di saat keadaan yang menekan inilah, biasanya orang itu akan cenderung pasrah dan mengeluh. Tapi bagaimana dengan tekanan-tekanan ini kita menimbulkan ide-ide kreatif, jalan keluar bagaimana mengatasi ini agar tetap bertahan. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Rifki Sangwii. Waktu memahat tuh gimana? Senang atau apa namanya, atau apa? Senang. Senang ya? Senang. Kenapa senangnya gini? Karena bisa kayak gimana? Kayak hancurin gitu lah. Memahat ini Ki sebagai hobi atau apa Ki? Untuk senang saja. Untuk senang saja. Nah, terus selanjutnya kira-kira mau seperti apa dengan karyanya ini? Dijual. Dijual. Kalau habis dijual? Buat lagi. Dibuat lagi, oke.